materi. Kemudian hari ini tidak ada fun quiz ya. Quiznya nanti akan digantikan minggu depan. Jadi hari ini nggak ada fun quiz, gantinya minggu depan. Lalu nanti saya akan menjelaskan tentang team presentation yang akan dimulai minggu depan ya untuk team presentationnya. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk slide pada hari ini. Ya, untuk topik hari ini adalah design language. Kalau minggu lalu, week kelima, kuliahnya kan asynchronous ya. Sudah menyimak videonya atau belum? Saya kasih waktu sampai minggu ini ya. Terus juga nanti presensi, nanti di ULS itu kan ada presensi untuk week kelima. Nah, nanti kalian isi itu maksimal minggu ini ya. Jadi saya kasih waktu sampai minggu ini. Kalian ada waktu kapan gitu setelah kuliah, jam berapapun yang kalian bisa disimak, kemudian diisi presensinya. Nah, untuk materi minggu lalu itu kan tentang UI UX ya, di mana kita membahas ada deliverables, prosesnya, kemudian UX roles, dan ada satu roles ya atau pekerjaan di bidang UX itu namanya visual designer. Jadi apakah tugas visual designer? Tugasnya adalah mengconvert UX goals ke dalam bentuk visual, ke dalam prototype yang estetik ya. Jadi kalau untuk visual designer, dia perannya itu pada saat pembuatan prototype, high fidelity prototype, di mana prototype yang warnanya, komposisinya, tipografinya, semua elemen desain grafisnya itu sudah menyerupai produk yang sudah final. Kayak gitu. Jadi pada hari ini kita akan membahas bahasa-bahasa desain ya, bahasa desain grafis yang akan diterapkan di dalam UI untuk meningkatkan atau mengoptimalkan user experience. Kita mulai dengan pengertian graphic design. Nah, sebenarnya topik ini itu mirip dengan yang diajarkan nanti untuk mahasiswa multimedia ya. Tapi ini yang umum saja, yang umum yang perlu diketahui supaya nanti visual designer itu bisa mengerjakan bagiannya dengan baik. Nah, ini graphic design. Apakah itu graphic design? Graphic design adalah suatu keahlian di mana para profesional itu membuat visual konten atau konten visual untuk mengkomunikasikan pesan untuk tujuan tertentu. Jadi desain komunikasi visual. Kemudian bagaimana menggunakan desain grafis untuk UX yang optimal? Apa yang perlu diperhatikan ya? Jadi kenapa kok kita bisa bilang dengan graphic design itu bisa menghasilkan experience yang optimal? Karena dengan graphic design menggunakan elemen-elemen desain grafis ya, misalkan tipografi, warna, komposisi, gambar kayak gitu. Nah, itu semuanya dibuat dengan tujuan supaya interface tersebut menyenangkan atau pleasurable, lalu meaningful, jadi memiliki makna-makna tertentu, dan yang terakhir adalah berguna atau usable. Jadi ini tujuannya ya, supaya pleasurable dalam menggunakan, meaningful, dan juga usable. Dan juga mendukung ini ya, visual processing abilities dari user. Jadi user tuh memiliki kemampuan memproses visual, di mana visual learner yang kita sudah bahas beberapa minggu lalu, itu memiliki prosentase 60% ya untuk visual learner. Jadi kita harus mendukung kemampuan visual dari user. Nah, kemudian ini adalah
pertimbangan graphic design ya, graphic design consideration yang akan kita bahas pada hari ini meliputi teori warna. Nah, kita akan melihat warna ya nanti. Yang kedua tipografi, kemudian layout dan composition, lalu ada prinsip Gestalt dan juga prinsip psikologi. Yang pertama kita akan bahas teori warna. Jadi apa itu teori warna? Teori warna itu adalah sekumpulan rules atau aturan ya, dan juga guidelines. Jadi guideline itu panduan ya, yang digunakan oleh desainer untuk berkomunikasi pada user melalui color scheme yang menarik ya pada visual interface gitu. Jadi kalau untuk memilih warna yang akan digunakan pada UI itu tentu tidak sembarang ya, kita tidak sembarang memilih warna terus dipakai, tapi setiap warna itu memiliki aturannya dan panduannya. Nah, akan kita lihat sama-sama ya, bagaimanakah aturan dan panduan tentang warna. Nah, kalian lihat di depan ini adalah lingkaran warna buatannya Isaac Newton. Nah, kenapa Isaac Newton? Dia ini adalah seorang ahli matematika atau ahli fisika gitu ya. Tentunya dia selalu bereksperimen. Nah, suatu kali ketika dia sedang mengamati pantulan cahaya yang dia pantulkan di suatu prisma, dia tuh melihat spektrum cahaya yang berbeda-beda gitu ya, dan menghasilkan warna tertentu. Anggap saja pelangi gitu ya. Jadi dia melihat ada warna pelangi, kemudian spektrumnya itu berbeda-beda, dan dia lihat ada beberapa warna yang dihasilkan berbeda. Dia bisa lihat pelangi gitu ya. Lalu dia berpikir bahwa warna pelangi itu memiliki hubungan yang harmonis gitu ya. Lalu terciptalah lingkaran warna ini, atau roda warna ya, color wheel. Nah, nanti kita akan lihat lengkap color wheel setelah slide ini. Nah, di dalam experience design, UX design, nah ini kalian perlu pemahaman yang kuat tentang teori warna ya, untuk menghasilkan desain yang harmonis dan juga meaningful kepada user. Nah, sebelumnya kita akan melihat ada 3 kategori warna. Yang pertama primer, sekunder, dan tersier. Tentunya kalian pasti tahu apa itu warna primer, sekunder, tersier. Mungkin sering dibahas di sekolah juga ya. Warna primer itu ya warna dasar, seperti yang kita tahu merah, biru, kuning. Kemudian ketika warna primer dicampur, 2 warna primer dicampur akan menghasilkan warna sekunder. Dan ketika 2 warna sekunder dicampur, dia akan menghasilkan warna tersier. Kayak gitu. Kemudian warna sendiri memiliki properti. Yang pertama hue atau color ya. Jadi hue ini adalah how it appears. Jadi ya warna itu sendiri, misalkan hijau atau merah, kuning, orange seperti itu. Yang pertama hue, yang kedua adalah saturation. Jadi saturation itu adalah intensitas warna ya, seberapa pucat dan vibrant warna tersebut. Jadi misalkan hijau, itu ada hijau sangat muda, hijau sedikit muda, hijau muda, sampai hijau yang paling vibrant. Lalu ada value. Value ini gelap terang warna. Jadi hijau dicampur dengan putih, warna pastel hijau, atau hijau campur hitam, jadi hijau yang gelap. Beda ya, vibrant dengan gelap. Kalau vibrant itu cerah, kalau gelap itu ya hijau gelap, kayak gitu. Nah, kita akan melihat ini adalah color wheel yang lengkap. Nah, tadi ada 3 kelompok warna. Yang ini warna primer, jadi atau warna dasar ya. Ada biru, kuning, dan juga merah. Kemudian ketika kuning dan biru dicampur, dia akan menghasilkan warna sekunder yaitu hijau. Kuning dan merah dicampur, dia akan menghasilkan warna sekunder yaitu oranye, dan seterusnya. Lalu ketika warna sekunder dicampur, jadi hijau dan kuning dicampur, maka akan menghasilkan warna tersier yaitu hijau muda ini ya. Dan ini adalah full color wheel yang dibuat oleh Isaac Newton tadi ya. Nih. Jadi lengkap warna primer, sekunder, dan tersier. Lalu kita bisa menentukan keselarasan warna dari
dari color wheel ini. Jadi harus punya color wheel-nya dulu, lalu kita bisa membuat keselarasan warna sesuai dengan teori color harmony dari color wheel ini. Nah, ini adalah ilustrasi untuk properti warna yang tadi ya. Ada hue, ada saturation, dan juga ada value. Kalau hue itu adalah warna. Jadi misalkan merah, hijau, kuning, jingga, biru, ungu, dan seterusnya. Lalu saturation ini pucat dan juga vibrant. Jadi kalian lihat di sini, bagian sini adalah warna yang pucat gitu, gray. Tapi kita bisa bilang ini adalah gray kemerahan. Kemudian yang di sini ini adalah warna yang paling cerah atau vibrant, merah ini ya. Ini adalah intensitas warna, seberapa vibrant warna tersebut. Kemudian ada juga value. Nah, value ini gelap terang warna. Jadi warna itu dicampur atau dikaitkan dengan yang gelap atau hitam dan juga yang putih atau yang terang ini. Jadi kalian bisa lihat ya, dari properti warna ini bisa dihasilkan banyak sekali warna hanya dari satu warna ini, satu jenis warna. Nah, ini contohnya jenis warna merah. Kita bisa dapatkan merah yang vibrant seperti ini, kita bisa dapatkan merah yang pucat seperti ini, kita bisa dapatkan dark red seperti ini, merah yang gelap ke arah hitam gitu. Kita juga bisa dapatkan warna merah pastel yang manis seperti ini. Jadi ini adalah properti warna. Nah, berikutnya ini adalah color harmony atau keselarasan warna. Jadi kalau di UI kita nggak mungkin pakai satu warna aja ya. Kita pasti menggunakan beberapa variasi warna untuk melengkapi UI tersebut. Misalkan kita butuh membedakan button aktif dengan button yang normal kayak gitu. Maka kita akan butuh warna lain kan. Nah, warna lain itu bisa didapatkan dari color harmony ini. Atau kita butuh membedakan mana yang menu utama dan mana yang sub menu, maka kita gunakan color harmony ini ya untuk melengkapi tampilan UI tersebut. Nah, kita akan melihat yang pertama ada keselarasan warna monokromatik. Jadi kalau ini pilih satu warna, di sini contohnya saya memilih biru, kemudian kita buat warna biru ini menjadi beberapa shades warna atau ke dalam beberapa tahapan warna, gelap terang warna kayak gini. Jadi misalkan ini biru, lalu dibuat, misalkan birunya ini ya, lalu dibuat lebih terang sedikit, lalu lebih terang lagi, lalu ini biru yang lebih gelap. Nah, ini monokrom ya. Ini punya kelebihan kalau misalkan untuk user yang visual impaired, misalkan dia nggak bisa lihat warna biru, tapi dia bisa tetap membedakan UI. Kenapa? Ya dari gelap terangnya ini, dari step by step warnanya, gitu. Kemudian analogus. Nah, kalau analogus ini, kalian juga harus punya lingkaran warna. Ambil satu warna, jadi misalkan ambil warna merah, kemudian ambil 3 warna di sebelah warna merah ini. Jadi dalam lingkaran warna, ini adalah warna yang berdekatan, bukan berdekatan ya, bersebelahan. Nah, ini adalah analogus ya. Kemudian yang ketiga, keselarasan warna komplement. Jadi kalau keselarasan warna komplement ini, misalkan di sini dipilih warna hijau, maka kita tarik garis lurus gitu ya di lingkaran warna, ketemunya warna apa? Warna merah ya. Jadi ini warnanya hijau merah kayak gitu. Atau kita pilih warna biru di sini. Biru kita tarik garis, ketemunya adalah oranye. Ini adalah keselarasan warna komplement. Kemudian ada lagi keselarasan warna split komplement. Ini sama dengan komplement, kita ambil satu warna di lingkaran warna, kemudian tarik garis, ketemunya warna apa, lalu di split kiri kanannya. Jadi kita akan dapatkan warna biru, kemudian merah, dan juga orange muda. Jadi ini keselarasan warna split komplement. Kalau kalian lihat ya, keselarasan warna yang bawah, ini akan menghasilkan warna yang unik. Jadi misalkan kalian mau membuat color identity ya untuk suatu perusahaan, nah kalian bisa gunakan split complement, triad atau tetradik ini karena warna-warna yang dihasilkan itu unik ya.
daripada yang atas. Kemudian yang ini keselarasan warna triadik. Kalau komplement kita tarik garis, kalau triadik ini kita bikin segitiga di dalam lingkaran, lalu sudut segitiga itu menunjuk ke warna apa. Jadi kalau ini kita bikin segitiga gitu ya, sama sisi, lalu kita akan dapatkan hijau muda, ungu tua, dan juga merah, kayak gitu. Kalau ini tetradik, ini double complementary. Ini cara mendapatkannya sama kayak komplement gitu. Jadi kita tarik garis red gini, kemudian masing-masing kita split, kiri kanannya dapat apa. Nah ini misalkan kita mau split warna biru dan juga warna oranye. Nah kita tarik garis, lalu masing-masing di split. Jadi ini warna oranye muda dan juga orange tua. Yang sini juga gitu ya, biru muda dan juga biru tua ke arah ungu. Nah ini adalah color harmony yang bisa dilakukan atau bisa dipilih ya untuk menciptakan keselarasan warna tertentu. Tentunya ini adalah cara manual atau teori yang harus kalian ketahui. Kalau di luar sana banyak web ya interaktif gitu yang memungkinkan kita membuat keselarasan warna ini gitu. Jadi kalian bisa putar-putar lingkaran warnanya, lalu kalian juga bisa mainkan saturation dan juga hue dan juga value-nya. Banyak sih ya contoh-contoh di sana, kalian bisa cari ya. Keyword-nya apa ya? Color wheel gitu aja. Coba cari situ, banyak sekali aplikasi web yang memudahkan kita untuk mencari keselarasan warna. Nah, kenapa kita harus mempelajari color theory? Yang pertama, kalau kita bikin produk, kita bisa merefleksikan design goal dan juga brand personality. Karena produk interaktif yang kita buat itu biasanya kan mengacu ke satu brand, misalkan aplikasi perbankan, atau produk game untuk film tertentu, atau misalkan aplikasi tertentu lah, kita mau bikin brand personality, kita gunakan color theory. Yang kedua, untuk mengoptimalkan dampak psikologis yang positif ya kepada user. Jadi misalkan untuk sesuatu yang ceria, kita bisa gunakan warna kuning, oranye. Kemudian untuk sesuatu yang natural dari alam, kita bisa gunakan warna hijau dan coklat seperti itu. Kemudian untuk accessibility ya, tadi seperti contoh orang yang buta warna, kayak gitu, kita bisa gunakan warna monokrom, supaya jelas gitu step by step shades-nya. Jadi dia nggak bisa lihat hue, tapi dia bisa lihat saturation dan juga value-nya. Yang keempat, untuk memenuhi ekspektasi market secara geografis. Jadi misalkan kalau di barat, standar industri untuk perbankan itu warnanya biru. Gitu. Terus yang kelima, untuk membangkitkan perasaan atau perasaan yang kontradiktif ya dari macam-macam kewarganegaraan gitu. Jadi misalkan warna merah itu melambangkan hoki ya kalau di Cina, atau good fortune, atau mourning di South Africa, jadi berduka, atau merupakan sesuatu yang danger atau sexiness di USA kayak gitu. Jadi kita perlu tahu color theory supaya kita bisa meningkatkan user experience. Nah ini ada contoh ya, ini warna untuk brand identity. Jadi ini brand identity dari Shine Biniaga, ini kan warnanya merah. Jadi untuk warnanya ini gradient ya, ini pakai value, jadi ada yang gelap lalu ke terang. Kemudian ini ada yang analogus dan seterusnya. Kemudian ini juga mengindikasikan status tas gitu ya dengan warna. Jadi warna hijau itu menandakan sesuatu yang sudah sukses atau sudah komplit. Atau ini on off gitu ya. Kalau gray ini kita bisa tahu ini off, dan kalau menyala ditandai dengan warna hijau. Kemudian kita juga bisa menggunakan lingkaran warna dan propertinya untuk menciptakan keselarasan yang unik, yang berbeda dari yang lain. Kalau kalian lihat ini keselarasan warnanya cukup unik ya, gitu. Jadi menghindari juga kesamaan dengan brand lain. Kita bisa menciptakan keselarasan yang unik, gitu.
Kemudian ada best practice untuk UI, yaitu minimalis ya, less is more. Kita bisa mensimpelkan color scheme untuk meningkatkan user experience, karena kalau punya banyak warna itu ada impact atau ada dampak negatifnya ya. Contohnya ini, nah ini kan simple ya, dia pakai warna merah, lalu dimainkan saturation-nya aja, sudah kayak gitu. Tapi tetap bisa membedakan antar elemen. Jadi intinya jangan pakai banyak warna, karena less is more, gunakan sedikit warna. Dan juga sesuai fungsi ya tentunya. Misalkan aku pakai warna sedikit, terus untuk success button-nya aku ya udah pakai warna ungu. Ya kita bisa gunakan elemen yang kecil-kecil itu pakai warna yang sesuai. Jadi misalkan red untuk danger, hijau untuk sukses gitu ya, kuning untuk warning, dan seterusnya. Tapi untuk UI utamanya itu gunakanlah warna yang minimalis. Nah itu untuk warna, apakah ada pertanyaan untuk warna? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan pindah ke tipografi. Nah, tipografi ini kalau kalian non-MM ya, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Tipografi ini adalah seni dan juga aturan dalam membuat atau menggunakan huruf kayak gitu. Ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan ketika kita menggunakan huruf dalam desain grafis. Tapi di sini tipografi dalam UI kita akan berbicara mengenai style dan juga appearance dari suatu teks dan juga penggunaan teks tersebut ya di dalam UI. Kita perlu mengetahui ada tipe utama dari font. Yang pertama serif. Nah, untuk font serif ini dia memiliki stroke kecil di ujung huruf. Jadi ini huruf S, ini ada garis ya, garis kecil seperti ini. Nah, ini huruf R. Kita bisa lihat ini ada garis kecil di setiap ujung huruf. Nah, ini pilihan yang tepat untuk proyek-proyek yang sifatnya tradisional, dan juga ini merupakan font yang umum pada publikasi umum ya, kayak koran, kayak gitu, dia menggunakan font yang serif. Nah, kemudian yang kedua ada sans serif. Nah, kalau sans serif ini kita bisa lihat di ujung huruf tidak ada stroke. Nah, ini kesannya lebih modern ya. Sans itu artinya without. Sans serif artinya without serif. Dan ini kesannya lebih clean, lebih modern daripada font yang serif. Dan dia memiliki kelebihan lebih mudah dibaca di dalam pada screen ya. Jadi kalau untuk UI baiknya itu memakai font yang sans serif. Apalagi yang teksnya panjang berupa paragraf. Nah, itu kalau di layar ya itu lebih readable yang sans serif. Tapi kalau untuk yang cetak lebih readable yang serif gitu. Nah, screen ini termasuk smartphone dan juga tablet. Kemudian yang ketiga, tipenya adalah display. Jadi display ini sifatnya dekoratif ya. Kalian bisa lihat di sini banyak sekali dekorasi-dekorasi pada display. Tentunya ini tidak cocok kalau untuk paragraf. Ini cocoknya untuk small amount of text, kayak misalkan headline, judul, itu bisa menggunakan display ini sesuai dengan karakter kontennya. Jadi kalau karakter kontennya misalkan feminim, atau misalkan konser band rock kayak gitu ya, nah itu tentunya berbeda untuk style fontnya. Nah, contohnya ini ya, misalkan kita lagi membicarakan emerging technologies. Kira-kira yang betul atau yang sesuai yang mana ya? Yang kiri atau yang kanan? Emerging technologies, the future of bioscience. Nah, kira-kira cocok yang kiri atau yang kanan ya? Yang kanan. Ya, yang kanan ya. Betul, yang kanan. Karena kita bisa lihat di sini bahwa style dari konten ini itu serius, edukatif, teknologi, dan juga science. Jadi tidak akan cocok kalau stylenya seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini saya ganti ya,
daily makeup for students gitu. Nah, itu kan kesannya adalah ceria, feminim, playful. Nah, itu akan cocok menggunakan tipe yang seperti ini. Nah, kemudian perlu diketahui juga ada beberapa font itu yang memiliki reputasi tertentu, yaitu sudah sangat kuno dan juga sangat sering digunakan. Nah, font apa? Nah, kita bisa lihat contohnya di sini ya, ada Comic Sans, Jokerman, Curls, Brascript, ini Kristen ITC, Papyrus, dan juga Bobo. Nah, ini adalah font-font yang overuse ya, jadi sudah sangat sering digunakan di mana-mana. Ini sebaiknya dihindari karena yaitu tadi kita kan kalau pakai tipografi dan elemen desain grafis kan mau membangun brand personality, membangun reputasi yang baik, kita juga perlu menghindari font-font yang memiliki reputasi ini ya, kuno dan juga overuse. Nah, bagaimana solusinya kalau kita pengen pakai Comic Sans misalkan? Nah, solusinya adalah gunakan font yang memiliki look and feel yang sama. Contohnya ini ya, Comic Sans, kita bisa menggunakan font yang sans serif, tapi lebih ke handwriting juga seperti ini, dengan yang ini. Nah, jadi ini kan sans serif, tetapi ujung-ujung fontnya itu dia rounded kayak gini, dan dia ke arah seperti tulisan tangan gitu ya. Jadi look and feel-nya sama. Kalau pengen pakai Comic Sans, maka kita ganti dengan font yang memiliki look and feel yang sama. Kemudian ada curls juga, kita bisa ganti dengan yang ini. Jadi kalau curls ini ujungnya kan seperti ada dekorasinya, maka kita bisa ganti dengan font lain yang juga dia pada ujungnya ini memiliki sedikit dekorasi. Papyrus, nah kita bisa ganti dengan font yang memiliki look and feel yang sama. Berikutnya, tentu kalian sering mendengar prinsip less is more. Apa tuh less is more? Jadi ketika dulu di sejarah desain grafis ya, ketika simplicity itu sangat membantu fungsi kayak gitu. Jadi dekorasi, karena dulu pada masa Victorian, dekorasi itu dianggap yang paling estetik. Kemudian berkembang lagi ke simplicity, segala sesuatu itu harus mendukung fungsi, jadi harus dikurangi gitu ya efek-efek dekoratif, maka muncullah istilah less is more kayak gitu. Jadi ketika menggunakan dekorasi yang minimal, maka akan mendapatkan fungsi yang lebih. Nah, ini juga berlaku pada tipografi. Kalau misalkan kita mau pakai font yang berbeda, misalkan untuk judul, subjudul, dan juga untuk teks, maka kita nggak perlu menggunakan 3 font yang berbeda. Kita bisa mainkan font weight-nya, jadi tebal tidaknya, kemudian ini italic, kemudian font dekoratifnya, jadi bisa kita pakai underline dan seterusnya, atau warna yang berbeda. Jadi jangan pakai banyak-banyak font gitu ya, kecuali kalau memang itu mendukung, karena nanti akan ada opposite attract itu ya. Intinya 2 atau 3 lah, kayak gitu. Tapi kalau butuh lebih nggak masalah. Jadi untuk membuat perbedaan, kita bisa mainkan font weight-nya, jadi tebal tidaknya, atau ini jadikan uppercase semua, huruf besar semua, atau kita bisa bikin italic, dan lain-lain ya, tapi tipe font family-nya sama. Nah, ini contoh ya, di mana interface ini menggunakan prinsip less is more. Kalau kalian lihat, ini fontnya sama, yang beda hanyalah ukuran font weight dan warna gitu. Nah, ini untuk tulisan San Francisco ini size-nya segini, lalu untuk keterangan tanggal itu lebih kecil, kemudian untuk suhunya ini ditampilkan ke ukuran yang paling besar gitu. Kayak gini ya, jadi kita bisa gunakan sedikit font dan kita bisa mainkan karakteristik dari font tersebut. Lalu ini juga jadi untuk judulnya dan juga isinya itu beda font weight, yang ini bold, yang ini regular. Nah, lalu ada istilah lagi opposite attract. Apa itu opposite attract? Jadi kita mengkombinasikan font style itu yang beda, tapi komplement, melengkapi gitu ya, saling melengkapi.
Jadi contohnya ini ya, sesuatu yang bold dengan sesuatu yang light. Jadi kita di sini nggak pakai spasi, tapi kita hanya membedakan style dari font ini. Dan ini menciptakan efek estetik tersendiri. Kita juga bisa mengkombinasikan sesuatu yang berbeda, misalkan sans serif dengan serif. Jadi ini untuk judulnya sans serif, teksnya serif. Ini untuk satu chapter pada buku. Lalu tall with short. Jadi ini ada tall, lalu ini short. Kemudian dekoratif dan simple. Jadi ini untuk tulisan save the date, ini pakai dekoratif, lalu isinya pakai simple. Jadi kita bisa menggunakan opposite attract ini ya, untuk menarik, untuk membuat suatu tampilan itu menarik. Kemudian ada juga hierarki. Jadi kalau hierarki itu adalah tingkatan ya, kalau kita melihat arti dari hierarki. Nah, tapi kalau hierarki di graphic design ini digunakan untuk memandu reader's eye ke apa yang paling penting. Jadi misalkan kita lihat yang kiri dulu ya, yang kanan jangan dilihat dulu. Jadi kalau ini itu beratnya sama, jadi ukurannya sama semua. Tapi kita bisa membantu user, membantu pembaca untuk menemukan apa yang penting terlebih dahulu, kayak gitu. Jadi misalkan dalam suatu kartu nama atau bisnis card kayak gini, yang terpenting adalah nama dan juga jabatannya gitu ya. Jadi yang pengen kita lihat di suatu bisnis card itu yang utama adalah namanya. Maka di sini nama adalah bagian yang terpenting. Jadi di sini nama dibuat paling tebal. Kemudian untuk opposite attract-nya, maka kita pakai yang tipis gitu ya, kayak gitu. Jadi ini yang tebal dan yang tipis. Nah, dalam hierarki, item atau objek yang tingkatannya tinggi itu biasanya lebih besar, lebih bold, atau lebih berbeda ya. In some way, misalkan bedanya dia lebih bold, dia uppercase, dia lebih dekoratif, kayak gitu. Intinya dia lebih berbeda. Nah, perlu diingat juga, keep it simple with a few complementary styles. Jadi kalau mau bikin opposite attract, ya cuman satu aja, jangan terlalu banyak intinya. Nah, ini ada best practice ya untuk dialog. Jadi kita bisa lihat di sini untuk tipografi semuanya pakai font yang sama, tetapi ada beda ukuran. Jadi sukses ini adalah headline-nya, kemudian didukung dengan visual, tanda centang, dan juga warna hijau. Kemudian ini adalah informasi tambahan. Jadi yang penting kan suksesnya ya. Jadi dia tuh paling besar gitu. Kemudian untuk OK, ini warna putih didukung dengan warna yang menandakan konfirmasi yaitu hijau. Jadi untuk user experience yang baik, jadi kayak user tuh puas gitu ya. Oh, aku telah sukses gitu. Maka harus ada dialog box seperti ini. Ini meningkatkan user experience. Notify the user after the action. Kemudian yang berikutnya terkait tipografi adalah leading. Apa itu leading? Leading adalah space di antara line of text atau line spacing. Tujuannya adalah untuk membuat teks yang panjang, paragraf gitu ya, itu mudah atau nyaman untuk dibaca. Jadi kalau leadingnya terlalu sempit, tidak nyaman juga. Kalau terlalu lebar juga tidak nyaman gitu. Jadi bisa disesuaikan leading yang tepat supaya konten yang berisi paragraf yang panjang itu bisa nyaman dibaca. Nih ya, kita bisa gunakan leading juga untuk memisahkan jenis konten. Jadi ini title, content, dan juga action. Jadi untuk title-nya, ini leading-nya segini. Lalu title dan konten juga memiliki leading yang lebih lebar untuk memisahkan title dan konten. Lalu ini adalah action-nya. Jadi leading itu juga perlu diperhatikan ya supaya user nyaman membaca. Kemudian ini juga, jadi antar paragraf memiliki leading yang lebih kecil, sedangkan antar poin per poin ini leadingnya lebih lebar supaya user nyaman gitu ya, bisa membedakan mana yang poin per poinnya. Kemudian ada lagi tracking. Jadi tracking ini adalah
jarak keseluruhan antara karakter. Jadi jarak antar huruf ya kalau tracking ini. Dan kita bisa gunakan tracking ini, bisa dilebarkan, bisa disempitkan untuk menciptakan efek artistik tertentu. Jadi contohnya kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah condensed spacing. Jadi spacingnya itu dirapatkan gitu ya dari title ini. Nah ini menciptakan efek estetik tertentu ya. Karena ini dia sebagai title, dia di tengah kayak gitu. Maka ini dirapatkan gini menciptakan efek estetik tertentu. Kemudian kalau kalian lihat di sini, nah ini ada loose spacing di dalam title ini ya, sign into your account. Ini menciptakan efek justified. Kalau tidak di loose, maka sign into your account-nya ini akan sempit, maksudnya lebih pendek ya. Dan karena kita mau menciptakan efek estetik, kita bisa melebarkan trackingnya. Jadi kayak gitu. Kemudian ada juga kerning ya. Kalau kerning ini sama kayak tracking, dia jarak antar karakter. Bedanya adalah jarak antar karakternya ini berbeda-beda. Kalau tracking kan kita bisa atur ya, misalkan 25%, 50%, 100%. Kalau kerning ini tiap hurufnya berbeda. Jadi kita bisa lihat ini ya, misalkan jarak antara K dan E. Ini lebarnya segini. Misalkan ini 0,1. Kemudian jarak antar E dan R, ini kira-kira 0,5 poin. Lalu N dan I, ini kira-kira jaraknya 0,7 poin. Kenapa kok beda? Karena kalau misalkan huruf yang miring disandingkan dengan huruf yang round, itu memiliki efek visual seolah-olah dia sudah punya space. Makanya dia cuma butuh space yang kecil. Kemudian kalau I dan juga N, itu dia menciptakan efek hurufnya tuh berdempetan gitu karena dia vertikal, maka dia butuh jarak antar huruf yang lebih besar. Nah ini bisa dicapai pada saat mendesain huruf gitu ya. Jadi misalkan kalian membuat atau membuat efek dekoratif ke suatu title, perlu diperhatikan kerningnya juga supaya jarak antar huruf ini secara visual bisa tampak sesuai. Nah ini bisa kita lihat bad kerning ya. Kalau kita lihat ini kerningnya buruk ya, karena setiap huruf terasa memiliki jarak yang berbeda-beda. Gitu. Kalau ada judul yang seperti ini tentunya nggak nyaman bagi user ya untuk melihat tulisan seperti ini. Nah akhirnya pembahasan tentang tipografi selesai. Sekarang kita lanjut lagi ya ke layout dan composition. Tadi kita sudah membahas tentang warna, lalu panduan dan aturan dan harmoni warna. Kemudian tipografi ya, kita bisa gunakan teori-teori itu untuk menciptakan tampilan yang estetik yang tentunya nyaman bagi user untuk bisa melihat, membaca, atau menerima sukses dialog kayak gitu. Nah, ini sekarang kita masuk ke layout and composition. Ada 5 prinsip desain grafis ya. Yang pertama ada proximity, white space, alignment, contrast, dan juga repetition. Nah, kita akan lihat satu persatu. Tentunya prinsip desain ini yang mengacu ke UI ya. Karena ada prinsip desain yang untuk poster dan lain-lain. Kalau ini kita akan bahas spesifik untuk UI. Yang pertama, proximity. Kita langsung lanjut aja ya. Nah, kalau proximity ini adalah menggunakan space visual untuk menunjukkan hubungan antar konten. Nah, kita lihat yang kiri dulu. Nah, yang kiri ini adalah biasanya saya letakkan contoh yang salah itu di kiri. Nah, kalau di kiri ini tidak ada item yang berkelompok. Jadi kalau kalian lihat, item-item ini memiliki jarak yang sama ya. Jaraknya segini, lebar, kayak gitu. Nah, ini memberikan kesan bahwa kontennya ini banyak, terpisah-pisah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan menurut teori, kalau kontennya terlalu banyak, maka cognitive load-nya juga akan banyak. Nah, solusinya adalah kita bisa kelompokkan item-item tersebut itu ya, dengan cara memberikan space. Jadi misalkan ini, nama dan jabatan. Nah, ini kita pisahkan dengan jarak segini. Lalu ini informasi kontak.
kita kelompokkan. Kemudian ini icon-icon yang mendukung kita juga kelompokkan. Dengan begini, reader atau user itu akan melihat, oh ini cuma ada tiga informasi kok, ini kecil. Jadi dia nyaman ya untuk membaca informasi semacam ini. Contohnya di aplikasi adalah ini ya, jadi ini kalender gitu, dan ada beberapa kelompok item. Yang pertama adalah kelompok tanggal hari ini. Yang kedua adalah kelompok apa ini? Jadwal hari ini gitu ya, alarm gitu. Jadi ini dikelompokkan dan dipisahkan melalui jarak. Kalau begini, ini memudahkan user ya untuk membedakan antar informasi. Nah, ini proximity. Yang kedua, white space. Apa itu white space? White space itu adalah negative space. Jadi dia adalah space yang tidak berisi informasi. White space itu membantu user atau audience untuk membedakan konten ya, memisahkan konten. Dan juga dia memberikan suatu konten ini ruang untuk bernafas. Jadi dia tidak terlalu dempet dengan yang lain. Jadi kayak contohnya ini namanya Helen Keller, dia punya negative space di sekitarnya supaya dia punya ruang gitu ya, dan dia bisa terlihat menonjol. Ini ya, ini adalah best practice untuk mobile device, mobile design maksudnya. Jadi gunakan negative space untuk memberikan attention untuk konten yang penting. Jadi misalkan ini suhunya -8. Nah ini jangan berdekatan dengan elemen apapun supaya jelas, oh ini angka ya, -8. Kemudian untuk setiap kontennya berikanlah ruang atau negative space yang baik supaya kontennya ini bisa tersampaikan dengan baik. Baik, lanjut ke prinsip berikutnya adalah alignment. Nah, bagaimana kalau kalian melihat slide ini, enak dilihat atau enggak ya kira-kira? Kalau slide saya semuanya seperti ini, wah kita enggak enak gitu ya ngelihatnya. Apalagi kalau ada yang OCD mungkin. Nah, OCD itu pokoknya semuanya harus lurus gitu ya, harus align pada tempatnya. Nah, kan enak begini ya. Alignment ini adalah garis yang tidak terlihat yang membuat konten-konten ini rapi ya pada garis-garisnya. Nah, kita lihat contoh yang kiri dan kanan. Kali ini contoh yang salah ada di kanan. Kalau tidak ada alignment, jadi ini gambar dan label ini miring, terus ini juga vertical alignment-nya ini, horizontal alignment-nya dia nggak pada posisinya, ini juga, maka tidak akan nyaman bagi user untuk melihatnya. Maka kita butuh alignment, jadi untuk icon ini bisa satu baris pada tempatnya, kemudian vertical alignment juga ya, antara icon dan label dan tulisan ini, dan juga antar tulisan ini. Horizontal alignment-nya bisa sejajar. Nah, alignment ini penting ya, supaya user itu nyaman melihat konten. Kayak gitu. Kalau tanpa alignment, ya jadinya seperti ini ya. Kalian pasti tidak akan nyaman dengan apa yang kalian lihat di layar. Nah, berikutnya ini ada alignment untuk labels pada form ya. Yang ini left alignment, jadi bisa kalian lihat kalau labelnya itu di rata kiri, kemudian text field-nya juga rata kiri, lalu ini right align, jadi labelnya ini rata kanan, tapi text field-nya rata kiri, lalu ini top align, jadi ini labelnya di atas, kemudian isiannya di bawahnya. Nah, mana yang terbaik? Bisa kalian baca yang hijau dan yang merah, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentunya kalau untuk user experience yang optimal, yang paling baik adalah yang top align.
Karena apa? Karena ada sense of completion. Jadi misalkan habis isi nama, pindah baris berikutnya. Ini diisi, pindah lagi baris berikutnya. Tetapi ini boros vertical space. Sedangkan yang ini, left alignment, kalau kalian lihat, ini hemat vertical space. Jadi menyesuaikan ya, kalian mau bikin layout UI seperti apa. Kalau kalian punya vertical space yang minim, kalian bisa pakai form ini. Kalau kalian vertical space-nya banyak, kalian bisa pakai yang ini. Kemudian prinsip berikutnya adalah kontras. Apa itu kontras? Intinya membedakan satu item dengan item yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara beda ukuran, beda font weight, kayak gitu. Tujuannya adalah untuk menangkap reader's eye. Kemudian yang kedua bisa juga call attention. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan ukurannya besar, kayak gini, dia bisa menarik perhatian dari ukurannya yang besar dan juga stylenya yang bold. Kemudian ini juga dengan kontras bisa menciptakan emphasis. Emphasis itu focal point atau point of interest atau elemen yang membuat dia terlihat duluan. Kemudian kontras itu aplikasinya adalah pada call to action. Jadi call to action itu adalah elemen yang mengundang action. Kayak contohnya ini ya, create resume now, sign in, buy now, download gitu ya. Biasanya tombol-tombol itu selalu kontras. Kita bisa lihat di sini tombolnya besar, kemudian warnanya kontras, dan itu mengundang user untuk menekan tombol tersebut ya, dibanding dengan tombol-tombol yang lainnya atau option-option lainnya. Nah ini namanya call to action. Jadi call to action ini secara warna dan ukuran dia harus kontras dengan yang lainnya. Kemudian prinsip berikutnya adalah repetition. Repetition itu adalah sesuatu yang berulang. Jadi misalkan kalian bikin komposisi untuk halaman judul, lalu halaman konten, halaman halaman konten, halaman gambar misalkan. Nah, kalau berikut-berikutnya ada halaman konten lagi, maka buatlah repetition, maksudnya layoutnya sama. Jadi misalkan ini ya, About Us, judulnya gray, lalu subjudulnya merah, lalu ini kontennya. Berikutnya kalau ada artikel lagi, maka harus di-repeat layoutnya. Ini gray, subjudul merah, dan juga ini kontennya seperti ini. Jadi setiap project itu harus memiliki look and feel yang konsisten. Jadi jangan dibuat beda-beda ya, harus direpetisi. Paling gampang contohnya slide PowerPoint ya. Jadi untuk konten tertentu itu menggunakan layout tertentu. Nah, untuk prinsip desainnya sudah pembahasannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Kalau misalnya kita desain itu ada kayak rasio-rasionya nggak, Bu? Kayak misalnya font bebas itu rasionya 70% dari box yang button atau apa gitu, Bu, dari screen. Oh, rasio itunya, buttonnya ya? Rasio button sama teksnya, Bu. Jadi kayak harus besarnya seberapa, minimal seberapa gitu. Iya, untuk rasio tentunya nggak ada yang pastinya gitu ya. Oh, harus kalau ukuran teksnya tuh harus 70%. Yang penting tadi ada prinsip white space yang diterapkan. Jadi misalkan bikin button sign up misalkan. Nah, kalau untuk ukuran sign up-nya ini berapa persen dari buttonnya? Nah, itu memang rasio yang untuk diterapkan ke semua button itu nggak ada. Yang penting font itu harus ada white space gitu ya yang mengelilingnya. Jangan terlalu mepet ke buttonnya, jangan juga terlalu kecil. Jadi harus ada white space yang sesuai gitu. Berarti agak kayak senyamannya dilihat gitu ya, Bu ya? Iya, ada unsur kayak gitu juga. Oke. Thank you, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Kalau untuk mobile design, misalkan Android gitu ya, itu kan ada material design. Nah, itu bisa merefer ke situ, kayak gitu. Terus kalau iOS itu ada human, apa ya namanya, saya lupa. Pokoknya guideline juga untuk mendesain UI pada iOS. Nah, itu kan sudah ada template buttonnya gitu, button dan juga tulisannya gitu. Jadi kalian kalau untuk aplikasi Android maupun iOS bisa merefer ke situ ya untuk rasionya. Tapi kalau misalkan kalian bikin game, nah game itu kan kadang button-buttonnya itu nggak standar ya, maksudnya custom, kita bikin sesuai dengan tema game tersebut. Nah itu bisa dipakai prinsip yang tadi tuh, pokoknya ada white space yang pas. Seperti itu. Nah sekarang saya lanjutkan ke prinsip Gestalt. Nah, Gestalt itu apa sih? Gestaltnya adalah teori psikologi. Intinya manusia kalau dikasih informasi, misalkan gambar mobil gitu ya di tengah hutan. Kamu lihat gambar mobilnya gitu. Dia nggak bisa lihat mobilnya aja, dia pasti lihat keseluruhan. Gambar mobil dan gambar hutan. Misalkan saya lihat gambar mobil di parkiran, itu oke gitu ya. Oh ya, mobil di parkiran. Tapi kalau gambar mobil di atas pohon misalkan. Nah, kita pasti melihat keseluruhan dan memikir ini aneh gitu ya. Sama-sama gambar mobilnya, tetapi kita bisa berpikir yang satu normal, yang satu aneh karena kita melihat keseluruhan. Kayak gitu. Nah, prinsip Gestalt itu adalah suatu prinsip dari persepsi manusia yang mendeskripsikan bagaimana manusia mengelompokkan elemen yang sama, mengenali pattern, dan juga mensimpelkan image yang kompleks gitu ya, saat kita melihat suatu objek. Jadi lihat secara keseluruhan. Dan ada 4 prinsip Gestalt utama. Yang pertama closure, yang kedua common region, yang ketiga figure ground, dan yang keempat proximity. Nah, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama closure, jadi seperti contoh mobil tadi itu ya, kita nggak melihat mobilnya aja, tapi kita juga melihat keseluruhan. Demikian juga di logo IBM ini kan kalau kita lihat positive space-nya adalah garis-garis biru ya kan. Ini ada garis biru, garis biru, garis biru. Tapi kita tidak melihat positive space-nya aja, kita juga melihat negative space-nya. Jadi ada negative space yang membuat huruf ini merupakan kayak seperti huruf I, lalu ini ada negative space, ada counter pada huruf B, jadi ini terlihat seperti huruf B, dan juga ada space-space yang membantu kita melihat bahwa ini adalah karakter IBM gitu. Jadi kita nggak lihat garis-garisnya, kita melihat secara keseluruhan, positive space dan negative space. Demikian juga yang ini ada gambar panda, kita lihat kan gambar panda. Padahal positive space-nya adalah bercak-bercak hitam ini ya. Nah ini loh nggak ada yang penyambungnya, tapi kita bisa mengasosiasikan positive space dan juga negative space gitu ya, yang ada di sini. Nah, ini kita bisa seolah-olah menutup gambar ini. Maka dari itu, prinsip Gestalt ini disebut closure. Lalu ini juga ya, ada garis lurus, ada garis siku, ada garis lurus ke atas. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa ini adalah bentuk kotak gitu. Kita bisa menutup, seolah-olah menutup yang kosong ini, jadi kita bisa berpikir bahwa ini adalah gambar kotak, bukan garis-garis yang terpisah. Demikian juga yang ini, apa ini? Ada garis putus-putus gitu ya. Tapi kita bisa seolah-olah menghubungkan garis-garis ini, sehingga kita bisa bilang ini lingkaran. Begitu juga yang ini ya. Jadi prinsip closure ini, dia mengaplikasikan closure atau penutupan gitu ya, di secara imajinatif. Jadi kita membuat penutupan ini secara imajinatif, untuk memenangkan user admiration and trust, kepercayaan saat dia mengenali apa ya, suatu bentukan tuh secara keseluruhan. Prinsip yang kedua adalah common region. Jadi ini seperti prinsip desain yang tadi ya, yang proximity, yang group element. Jadi ini mengelompokkan elemen yang
sifatnya sama, karakternya sama, atau posisinya berdekatan. Jadi seperti ini, law of common region. Jadi contohnya ini ya, ada titik-titik seperti ini, yang satu dia ada background abu-abunya, yang satu dia polosan. Dan kita bisa melihat bahwa yang ada background abu-abu ini berbeda dengan yang polos. Maksudnya termasuk pada grup yang berbeda. Jadi contohnya ini ya, kita bisa lihat bahwa yang ada background-nya ini itu berbeda dengan yang bawahnya. Yang ada background-nya ini adalah komen. Nah, ini screenshot dari grup mahasiswa teknik informatika ya. Nah, ini yang ada background-nya putih, ini merupakan satu kelompok. Ini region yang sama. Lalu ini region dari about. Yang ini region dari postingan, kayak gitu. Jadi ini common region. Lalu penerapannya pada ini juga ya, jadi kita bisa mengelompok-kelompokkan informasi seperti ini. Nah, berikutnya figure ground. Nah, kalau kita bisa menggunakan figure ground dengan baik, kita bisa membantu user untuk melakukan task-nya. Nah, kita lihat contoh ini ya, figure ground. Gambar apa yang kalian lihat di sini? Kira-kira gambar apa ya yang kalian lihat? Tugu gitu Bu. Tugu ya? Wajah. Wajah, iya. Wajah sama tugu. Iya, ada tugu, apa ya, mungkin vas ya, vas atau tugu, pokoknya ada yang di tengah, dan juga yang ini wajah ya, yang putih. Nah, ini menandakan bahwa kita melihat dua buah objek, dan kalau ada dua buah informasi, kita memproses dua-duanya. Jadi kita memproses jadi otak manusia memproses yang hitam, dia juga memproses yang negatif, yang bentuk wajah. Nah, ini meningkatkan cognitive load. Jadi kita harus membuat tampilan desain itu yang tidak ambigu, tapi yang cukup kontras gitu. Jadi usernya itu mudah gitu ya untuk berinteraksi. Contohnya button ini ya. Nah, ini warnanya merah, lalu tulisannya putih. Nah, ini sangat kontras gitu. Tentunya kalau misalkan ini merah, lalu ininya merah muda, itu kan kayak ambigu gitu ya. Jadi user memproses dua-duanya. Tidak jelas gitu antara yang tulisan atau yang background. Jadi kalau untuk membuat UI itu best practice-nya adalah kontras. Kalau ini walaupun warnanya kontras ya, tapi bentukannya nggak kontras gitu loh, ada sesuatu ambigu. Jadi sesuatu yang ambigu itu sama dengan memperbanyak cognitive load. Lalu proximity. Nah, proximity ini sama kayak hierarki ya. Jadi intinya mengelompokkan kelompok informasi sehingga informasi yang diterima itu bisa lebih sedikit gitu ya. Kalau informasinya terpencar-pencar, user akan berasumsi, oh ini banyak informasi, aku pusing aku lihat ini. Tapi kalau informasinya berkelompok, maka user akan melihat kelompok-kelompok kecil yang artinya jumlahnya lebih sedikit. Gitu. Oh, ternyata kita belum ke bagian yang akhir ya. Ternyata ada lagi prinsip psikologi. Jadi ada prinsip desain, prinsip gestalt, lalu prinsip psikologi. Nah, prinsip psikologi ini memainkan peran yang penting ya di UI dalam suatu aplikasi dan juga UX, dan juga menggunakan prinsip desain untuk membantu mengerti persepsi dari user. Nah, untuk prinsip psikologi yang digunakan pada UI ini ada font restored effect. Jadi font restored effect itu juga dikenal sebagai yang namanya isolation effect. Jadi ini dipercaya bahwa kalau ada objek yang sama, lalu dia tampil berulang-ulang, tapi ada satu yang berbeda, nah dia itu yang akan diingat dan dilihat duluan kayak gitu. Jadi contohnya ini ya, kalau kalian lihat ada prompt ini, lalu ada pilihan option dan kita dan option ini selalu ada satu warna yang berbeda ya. Nah, ini yang pasti diingat kayak gitu. Oh, ini yang save. Kalau di
Ini di produk Apple ya. Kayak gitu. Kemudian yang ini juga ada opsi-opsi dan ini sama, similar gitu ya. Bentuknya bulat-bulat-bulat, tapi ada satu yang edit yang warnanya beda dan sedikit lebih besar. Nah, ini nanti yang akan paling diingat dan diperhatikan. Nah, ini ya. Jadi ini kalau kalian lihat tadi ada pilihan berat badan. Nah, ini untuk pilihannya bisa dilihat ada highlight berbeda, ada warna yang berbeda. Nah, itu memudahkan user ya untuk mengetahui bahwa oh ini adalah yang dipilih saat ini. Kemudian ada serial position effect. Jadi menurut teori psikologi ini, user akan dengan mudah mengingat yang awal dan yang akhir. Maka dari itu sekarang sudah jarang ya ada jarang sekali digunakan hamburger icon, tapi lebih ke top menu dan juga bottom bar menu kayak gini. Jadi menu yang ada di atas dan ada yang di bawah. Karena ini yang diingat oleh user, yang atas dan yang bawah. Nah, kemudian cognitive load. Dari tadi kita sering membahas banyak istilah cognitive load ya. Jadi apa itu cognitive load? Cognitive load gampangnya adalah beban kognitif dan pengertiannya adalah seberapa banyak pemikiran yang dibutuhkan untuk melatih atau untuk melihat atau untuk seberapa banyak pemikiran yang ada dalam melakukan suatu task kayak gitu. Jadi UI itu harus mendukung cognitive load yang sedikit. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Best practice-nya adalah untuk mobile design, one screen, one task. Jadi jangan sampai dalam satu screen itu ada banyak sekali task. Misalkan input form, ada web banner, ada informasi lain. Pokoknya screen-nya tuh padat sekali. Nah, untuk best practice-nya adalah one screen, one task ya. Nah, kalian bisa lihat contoh, ini adalah aplikasi GrabCar. Nah, ini dia one screen, one task. Misalkan input destination atau tujuan. I am going to, nah ini kan satu task ya, menginput alamat tujuan. Kemudian, kalau dia mau input misalkan input apa lagi gitu, nah itu beda screen lagi. Jadi intinya one screen, one task ya. Karena kalau banyak task dalam satu screen itu akan membebani cognitive load-nya. Kemudian ini juga minimalis design best practice. Jadi google.com ini dalam satu screen hanya satu task ya, yaitu menginputkan keyword saja. Jadi jangan sampai di sini ada artikel, ada apa yang terlalu banyak, karena nanti bisa meningkatkan cognitive load. Kemudian untuk dialog, nah best practice untuk dialog adalah kita bisa mensimpelkan satu task dalam satu halaman. Jadi jangan sampai kita meminta banyak inputan dalam satu dialog ini ya, melainkan kita bisa pisah-pisah. Misalkan step pertama create your account, step kedua input profil pendidikan, step ketiga input detail personal kayak gitu. Jadi jangan semuanya dalam satu screen, tapi pisahkan melalui step by step. Dengan begitu user itu kayak step 1 selesai, step 2 selesai, step ketiga selesai. Jadi meminimalkan beban kognitifnya. Kemudian bisa juga dengan invisible user interface. Jadi kalian kan lihat ini adalah informasi peta kan, tapi ya interface-nya ini, jadi peta sebagai interface. Jadi saat redesign gitu ya, Google Maps ini membuang semua panel-panel yang tidak dibutuhkan, button-button yang tidak dibutuhkan kayak gitu. Jadi peta ini adalah interface-nya. Jadi bisa kalian lihat di sini cuma ada search bar dan juga menu di sini. Jadi tidak ada panel-panel yang tidak dibutuhkan. Untuk mobile ya tentunya, tapi kalau untuk
yang versi desktop web itu beda. Tapi kalau untuk yang mobile, nah peta ini jadi interface-nya. Kemudian Higgs Law untuk psikologi prinsip psikologi. Jadi Higgs Law ini mendeskripsikan bahwa waktu yang diperlukan untuk memilih itu ditentukan oleh banyaknya pilihan gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada 9 pilihan. Ini akan lebih sulit untuk dipilih. Yang kedua, kita bisa masukkan pilihan ini ke scroll bar kayak gini, dan pilihan yang tampak itu lebih sedikit. Nah, ini sedikit lebih mudah ya, karena pilihannya tidak banyak. Nah, yang termudah adalah kita bisa minimalkan jumlah pilihan, kayak gitu. Ini ada contoh lagi ya, kayak misalkan cewek gitu ya, bajunya banyak sekali. Dia akan semakin bingung gitu ya untuk memilih dia mau pakai baju apa. Kan ada banyak gambar gitu ya, lalu tulisan gambar misalkan cewek bajunya banyak sekali, lalu dia bilang I have nothing to wear gitu. Aku nggak tahu mau pakai baju apa, aku nggak punya baju untuk dipakai karena pilihannya terlalu banyak. Tapi kalau dia suruh milih dari 3 baju, maka dia akan lebih mudah untuk memilih. Demikian juga di UI ini, semakin banyak pilihan yang tampil, maka akan semakin susah atau semakin lama untuk memilih, karena bingung mau milih yang mana. Lalu ini best practice untuk mobile juga. Jadi kalau untuk navigasi, itu sebaiknya jangan terlalu banyak ya. Kalau di teori kemarin 3-5 yang di bottom bar ini ya. Supaya yaitu tadi tidak banyak. Lalu tidak boleh di-scroll karena tidak boleh menampilkan menu yang banyak. Nah, ini kita sudah sampai di halaman kesimpulan. Intinya desain grafis untuk UI itu penting ya untuk mengoptimalkan UX. Karena yaitu tadi tujuannya adalah menciptakan UI yang pleasurable, yang menyenangkan, jadi dengan leading, dengan tampilan font, dengan alignment, prinsip desain, kemudian dialog yang step by step, jadi user itu tidak dibanjiri dengan pertanyaan maupun task dalam satu screen, kayak gitu, dan juga meaningful, jadi misalkan untuk brand personality, untuk untuk karakter warna tertentu, jadi kita bisa menyampaikan makna-makna melalui UI, dan yang terpenting adalah usable kayak gitu, jadi berguna. User merasa puas gitu ya ketika dia komplit satu task, ada dialog yang menyatakan dia sukses kayak gitu. Jadi itulah fungsi prinsip desain grafis di dalam desain UI. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa keindahan dan usability itu berjalan beriringan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini, design language. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akan melihat kembali tentang team presentation. Saya buka ULS dulu. Kelihatan ya ULS saya? Kelihatan kok, Bu? Iya. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, di sini saya ulang lagi ya, untuk week 5, saya kasih waktu sampai minggu ini. Selama seminggu, kalian simak kuliahnya sesuai dengan waktu yang tersedia. Kemudian, misalkan kalian kan KPJ, nanti kalian isi Google Form sesuai dengan KP ini ya. Jadi kalian pilih ini KPJ-nya. Kemudian, nah ini untuk team presentation, kalian lihat petunjuk dan pembagian kelompok di sini. Jadi saya bagi kelompoknya ini saya random ya. Jadi kelompoknya acak. Tapi kalau untuk project UAS, kelompoknya pilih sendiri. Jadi ini petunjuknya. Jadi kalian wajib membuat slide PPTX atau Google Slide,
dan nanti akan dipresentasikan sesuai jadwal presentasi. Nah, slide PPTX itu menunjukkan kalian mereview UI. Jadi pilih satu UI, boleh website atau aplikasi mobile, pilih kalian review UI-nya dari sisi estetik, jadi dari sisi warna, tipografi, proximity, prinsip desain, prinsip psikologi, dan lain-lain, atau dari heuristiknya, jadi dari UX-nya, gitu. Dari produk atau website atau aplikasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan UX-nya. Jadi boleh baik ataupun buruk. Jadi UX itu kan mengenai kenyamanan, kesenangan gitu ya, dari sisi macam-macam. Nah, ini kalian bisa review dari UI dan UX-nya. Nah, ketentuannya jumlah slide-nya 5. Jadi karena kelompoknya anggotanya 5, jadi paling nggak satu orang presentasi satu halaman. Durasi presentasi per kelompok tidak lebih dari 5 menit. Jadi bisa diatur ya, jangan sampai jumlah slide-nya terlalu banyak, jadi presentasinya jangan lebih dari 5 menit. Lalu setiap anggota wajib presentasi dengan cara share screen. Yang keempat, pilih satu produk atau, ini sudah. Lalu nanti slide-nya diupload di link ULS yang sudah disediakan. Deadline pengumpulan slide-nya itu beda-beda sesuai jadwal presentasi masing-masing kelompok. Nah, minggu depan kan ke-7 ya, ada 1, 2, 3, 4, akan ada 4 kelompok yang presentasi. Jadi untuk kelompok 1, 2, 3, 4, ini minggu depan presentasi ya. Ini ada yang message. Nah, sekarang saya mau absen dulu. Yang ini, yang presentasi minggu depan. Mona ada? Ada, Bu. Oke, Christopher Evan? Hadir. Ya, Rivaldi Reza? Ada, Bu. Subrata? Saya, Bu. Ya, Ardel Vito? Hadir, Bu. Ya, kalian kelompok 1 ya, jangan sampai nggak berkelompok, jadi pastikan kalian berkelompok. Lalu yang kelompok 2, Erlin Octavia. Hadir, Bu. Ya, Roni Hartono. Ada, Bu. Gede Dharma, tadi sudah Hadir, Bu. tanya ya. Ya. Terus Dustin. Hadir, Bu. Ya, Fernando Willim. Hadir, Bu. Oke, kalian kelompok 2 ya. Lalu berikutnya kelompok 3, Raihan. Ada. Alvin Fernando, apakah Ada, Bu. hadir? Oke. Doni, Ada. Halo. ya. Hadir, Bu. Oke. Edi, Ada, Bu. Ida Bagus. Hadir, Bu. Ya, kalian kelompok 3 ya. By the way, sudah kontak Raihan atau belum? Kemarin udah tak kontak IG ini, terus tak suruh join grup, Bu. Sudah bisa dikontak nggak? Kemarin bales sih, cuma sebentar ya. Cuman belum masuk grup. Oh, belum ya. Oh ya. Ya, nanti bisa dikontak lagi ya. Saya cuma memastikan gitu ya. Jadi supaya kalian bisa ini maksudnya supaya bisa diskusi kelompok ya. Jadi dia belum join grup ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian saya lanjutkan Melanie. Hadir, Bu. Ya, Karina, Hadir, Bu. Reginald Adinata, Reynald, Hadir, Bu. Avito ada? Hadir, Bu. Oh iya. Nah, ini saya mau tanya, Reginald sudah Ada. dikontak belum? Belum, Bu. Oh, belum ya. Oh iya, nanti segera dikontak ya karena minggu depan presentasi. Oh iya, ini dia angkatan 19 sendiri ya. Beda angkatan. Oke, baik kalau gitu. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya belum dapat kelompok, Bu.
Oh, KPC ini ya? Iya, Bu. Valerianus. Ada yang belum dapat kelompok lagi? Masuk di sini ya? Oh, mungkin saya kelewatan ya. Sebentar. Oh, ini Kak, ini sudah di kelompok 8. Valeri? Iya, Bu. Iya, sudah di kelompok 8. Oh iya. Iya. Ya, makasih, Bu. Jadi sudah ya di kelompok 8. Ada lagi yang belum dapat kelompok? Nggak ada ya? Bu, di chat Zoom ada, Bu. Riko Aldianto. Oh iya, sebentar ya. Sorry, saya belum buka chat. Iya, sama Vincent, Bu. Sebentar ya. Ini, Vincentius Nathanael di kelompok 6. Iya, Vincent sudah ya di kelompok 6. Terus Rico. Oh iya, Rico memang belum ya. Jadi Rico masuk di sini ya. Ada lagi